warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah sholat subuh Masjid Remaja Kali Lomlor, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Tidak berhenti nikmat ini Allah berikan. Sebagai contoh yang nyata, oksigen. Bulan lalu saya diminta mengisi kajian di salah satu rumah sakit dalam acara halal bihalal. Saya sengaja tanya ke dokternya, dok, berapa sekarang harga oksigen? Itu bulan Syawal itu saya tanya. Pada waktu itu harga oksigen di bulan Syawal itu 600.000 per liter. Lalu saya tanya, dok, berapa liter tubuh manusia butuh tiap hari? 2.200. Per hari kita butuh oksigen 2.200. Harganya 600.000. Saya tidak bayangkan kalau Kali Lomlor ini sama Allah suruh bayar. Penduduk Kali Lomlor, jamaah Masjid Remaja, untuk oksigen bayar. Itu berarti 600.000 kali 2.200. Itu per hari 1,3 miliar rupiah. Kira-kira tungguin ini, ya Allah, pulang benjing pray buat tenambekan pun. Gak sanggup kita. Sedangkan ini kita diberi free. Nikmatnya yang luar biasa. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat keluarga, banyak. Maka sebaik-baik kita tuh bisa mencapai hamba yang abd dan syakura, pandai mensyukuri setiap nikmat, supaya nikmat ini Allah tambahkan sebagaimana janjinya, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama urusan ibadah. 2 pekan lalu tuh saya ngisi subuh. Saya sudah duduk begini, sudah ceramah begini, tapi baru mukadimah, ada yang datang terlambat. Beda dengan ini datang bawa minum susu. Yang waktu itu datangnya tuh pintunya ada 3, pintu masjid itu 3, pintu timur, pintu utara, pintu selatan. Nah, dari pintu selatan ada yang masuk, dari pintu utara ada yang masuk 1. Sama-sama sholat subuh mereka. Kebetulan dua-duanya ini 3 rakaat. Saya jadi tertarik. Maka selesai salam, saya tanya, yang selesai itu yang selatan dulu, saya tanya. Tadi sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Lah yaitu saya tadi lupa sudah 1, sudah 2 atau masih 1.
Terus saya tambah, oh betul. Yang utara saya tunggu salam, karena saya tahu 3 rakaat. Begitu selesai salam saya tanya, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh, kok 3? Iya karena capek. Saya kalau nggak capek biasanya 4, 5 atau 6. Loh, ini kimelok sopo coba. Kalau kita pengen dicintai Allah, pengen diampuni dosa, tidak usah aneh-aneh. Ikuti Rasul. Terutama cara ibadah, cara menjalankan syariat. Nih, kerabat saya sendiri nih, dari garisnya ibu. Maaf, garisnya mama. Saya itu tidak punya ibu, punyanya mama. Jadi sepupu saya, aneh-aneh. Mas, nanggun aku mas, guruku luar biasa. Kenapa guruku? Guruku itu ma'rifatullah. Terus, wis dadi siji karo Allah. Hah? Manunggal, iya. Praketek, saya langsung gitu. Allah itu zat yang tidak akan mungkin menyatu dengan makhluk ciptaannya. Ustaz, Romo, aku cerita soal sampean. Pengen ketemu guruku, tepat, ya saya gitu. Sekalian mau saya dakwahi. Ono tak guru didakwai ini. Saya datang ke sana, dikenalkan, oh ini yang mualaf. Oh iya, di sana ya. Iya, jenengan masih mualaf, ilmunya belum sampai sini. Oh iya. Saya boleh tanya 3. Tanya apa? Silakan. Saya tanya pertama, Rasulullah itu jaminan masuk surga enggak? Saya tanya jamaah, Rasulullah jaminan masuk surga enggak? Oke, jaminan. Pertanyaan saya kedua, Rasulullah itu dijamin dosanya diampuni ya? Dijamin. Pertanyaan ketiga, apakah Rasulullah yang dapat jaminan surga, yang dapat jaminan ampun itu pernah meninggalkan sholat? Hah? Karena gurunya dulur saya ini gak sholat lagi sudah jadi 1. Saya tanya itu ke beliau, HP ini ketepaanmu nih. Terus sebentar ya, jawab. Terus masuk, gak metu-metu saya 40 menit. Saya bilang sama dulurku, gawani metu ya. Apa mas? Gawani karo mualaf. Tak takon terus jawab. Iku nek metu tak takoni. Bapak punya sertifikat dari langit bahwa Bapak dapat ampunan dosa dan dapat jaminan masuk surga. Boleh lihat sertifikatnya. Mau saya gitu kan? Gak metu-metu saya bilang. Mulai. Akhirnya pulang. Pikiran lah saya bilang. Pikiran gue utak saya gitu kan sampean. Saya untuk kasar saya. Ya. Nah Jumatan nanti wae mlebu jero Mas, sekarang bablas ke Mekah. Pret. Masuk ke dalam bablas ke Mekah. Iku sholat Jumat. Tahu mau ya Jumatan nang kene ku ning ora subuh. Mas mung ping 13 rono, masuklah gratisan ini. Alhamdulillah, waras sekarang. Mbok yang aneh-aneh. Apa sih ma'rifatullah? Nih, Bukhari 4238. Apa ma'rifatullah? Nih, perawinya Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul menjelaskan ma'rifatullah. Sahabat tanya, apa ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu adalah memahami Allah dengan sifat-sifatnya yang Allah ucapkan dalam Quran. Jadi itu ada dalam Asmaul, itu ma'rifatullah. Kita paham sifat-sifat Allah, Aziz, Ghafar, Rahim, kemudian Ghani, banyak lagi itu Akbar. Ini adalah ma'rifatullah. Paham sifat Allah. Yang kedua, khauf, takut sama Allah. Takutnya dalam hal apa? Takut kalau sampai Allah tidak ridho. Takut kalau sampai kita tidak diberikan kemudahan Allah. Takut kalau sampai Allah murka. Nah, itu khaufnya di situ. Bukan khauf ketemu Mas Gondo. Tahu Mas Gondo? Mbak Kunti. Ya kuntilanak. Bukan takut yang model begitu. Tapi takut kalau sampai Allah tidak memberikan rahmat. Yang ketiga roja. Apa roja itu? Penuh harap hanya pada Allah. Jadi ketika kita dalam ujian, kita dalam kesempitan, kita sedang ada musibah, tidak ada takutnya, tidak ada bingungnya, punya roja semua, punya harap. Itu ma'rifatullah. Lah kok saya ganti makrifat bersatu dengan Allah ini tekan di. Mudah-mudahan kita semua ini dioptimalkan Allah
dalam menjalankan syariat seperti beliau, dalam berakhlakul karimah seperti beliau, dalam bermuamalah juga demikian, termasuk dalam menjaga ukhuwah. Bisa nggak kita mencontoh Rasul? Halo? Bisa. Ada ayatnya tuh bisa. Ayatnya diletakkan di surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada teladan bagimu. Berarti bisa. Maka siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhirat, contohlah beliau. Demikian firman Allah, berarti Rasul itu bisa dicontoh. Kalau yang belakang sana bilang, kok iso mbak, iku ngono setan dasiran kerudungan. Kalau yang depan ini ngomong nggak bisa, itu setan dasiran kopiahan. Setan gak akan pernah ikhlas kita mencontoh beliau. Maka Rasul bisa dicontoh. Pertanyaannya sekarang, nyontoh persis berani ndak? Nyontoh persis, peret, nggak nyontoh persis. Wong kayane mampu, padahal mampu, ndak korban. Gak mampu, wani poligami kan gak diwedi. Loh, mampu Pak, mampu, tapi gak mau korban. Iki ono gak mampu tapi mau poligami, kan gak diwedi. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dikarunia Allah optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Selesai. Mukotimahnya selesai. Sekarang kita bahas lanjutan sampai di mana kita? Khauf dan roja itu sudah atau belum? Oh sudah. Kalau khauf dan roja sudah, berarti sekarang tawakal. Makanya tadi saya kasih mukotimah masalah khauf dan roja. Sudah selesai ya. Tawakal itu membebaskan hati. Tawakal itu membebaskan hati dari ketergantungan kecuali hanya kepada Allah. Jadi makna tawakal itu, orang tawakal itu hanya bergantung pada Allah. Tidak pada selainnya. Itu tawakal. Nah, seorang muslim itu hanya diperbolehkan oleh Allah tawakal itu hanya kepada Allah saja. Tidak boleh bertawakal kepada yang lainnya. Dalam hadis Rasul Muhammad SAW, dalam Rawahu Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika seorang sahabat man hadza kullaha masyuhu ilal masjid fadamina kulli jamaluha. Datanglah seorang sahabat ke masjid tanpa mengikat ontanya. Ditanya sama Rasul, man hadza ila jamaluka? Kenapa kau biarkan ontamu? Anni tawakallah. Saya tawakal. Kata Rasul itu bukan tawakal. Itu belebes. Tawakal itu ontanya diikat. Nah, ontanya diikat, setelah itu baru berserah diri sama Allah. Ya Allah, titip onta saya. Emang boleh kita titip onta sama Allah? Boleh. Sudah diikat. Tawakal. Ya Allah, titip onta saya. Nah gitu. Jangan dibiarkan terus kapopo. Sepeda motor, gak usah dikunci, serang Allah. Ya budal karo malingi. Ya. Tidak bisa begitu. Maka tawakal itu adalah berserah hanya semata kepada Allah, tapi juga ada ikhtiarnya. Sehingga dalam surat 11 Hud, mana bagian pembacaan? Oh absen. Siap, saya baca sendiri. Surat 11 ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Allah, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Jadi bertawakallah dan menyembahlah pada dia dan bertawakallah. Tuhan tidak akan lengah
terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, sehingga tawakal ini adalah bentuk keimanan. Jadi seorang yang menyatakan dia pasti tawakal. Sehingga orang beriman itu harus tahu tentang urusan kehidupan. Tahu manfaat tidaknya. Jangan apa-apa cuma diserahkan ke Allah. Wis gampang, itu tapi urusannya Allah. Wis pokoknya manut. Bukan begitu juga. Itu yang blebes. Awak mau gawalaran neren. Ini kis kalau sing ngatur. Itu bukan. Itu sampean aja sing dablek. Gak ngaji. Aku guru dikei paham be Allah. Guru ana hidayah. Aku yo ngene iki sampai isu golek iwak. Golek iwak sampai isu. Harus datang sih ribut keringkesi jaring ke sini sampai belum sempat ke masjid. Alasannya karena ditetapkan Allah mencari nafkah. Bukan itu. Malah ada yang dugem nggak mari-mari. Sampai satan diobrak-obrak ya belum selesai. Alasannya, ya golek sandang pangan. Nggak bisa begitu. Ketawakalan seseorang itu, selain itu ada rahmat dan keadilan datang dari Allah yang menimbulkan ridho, tapi kita punya pilihan. Manusia itu punya pilihan. Jenengan tuh punya pilihan, Pak. Mau atau enggak gitu aja. Ya, tinggal punya usaha atau tidak. Sehingga orang-orang yang disebut dengan tawakal itu adalah orang-orang yang memurnikan berserah dirinya pada Allah. Coba kita lihat juga di surat 5, surat Al-Maidah di ayat yang ke-23, Rabbuna wa ta'ala juga berfirman, qala rajulani minal ladzina yakfuna an amallahu wa alaihi kumudzuhu wa lamubab wa idza daqamuhu fa innakum ghalibuna wa Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki, satu di antara yang lain. Mereka bertakwa. Kemudian yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah gerbang itu. Ini dua ini, satu mau melakukan peperangan. Mereka masuk pintu negeri. Lalu apa kata satunya? Jika kamu memasukinya, kamu akan menang. Bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang beriman. Itu pun juga nggak bisa. Tenang, senjata kita lebih lengkap. Peralatan kita lebih modern, pasti kita menang. Tidak bisa. Tidak bisa. Rasulullah pernah enggak pasukannya lebih banyak dari lawan? Pernah. Lah Tabuk lebih banyak pasukannya. Tapi dikalahkan sama Allah. Dimenangkan kaum kafir untuk menegur bahwa tidak bisa seperti itu. Semua adalah ketetapanku. Tapi berikutnya dimenangkan lagi oleh Allah. Ya. Tapi Allah pernah menegur. Sama juga ini contoh. Dalam surat Al-Kahfi. Contoh lagi nih. Ayat 24. Ketika Rasul ditanya oleh kaum kafir Quraisy soal Zulkarnain dan pemuda Kahfi, Rasul bilang apa? Besok ke sini. Tak kasih jawaban. Nah, apa yang terjadi? Malaikat Jibril gak muncul. Dan itu gak 1-2 hari, 2 pekan. Kelimpungan Rasul. Nih. Jadi Rasulullah ya, tingkat Nabi saja pernah seperti itu. Apalagi tingkat awake dhewe ini. Tingkat Nabi aja pernah ada lepasnya. Sesuk sini tak jawab. 2 pekan loh, malaikat Jibril baru datang. Baru keluar ayat Allah. Jangan sembarangan ucapkan apa? Faqala Aisyah Allah. Nah, tapi jangan dibuat mainan ya insya Allah ya. Wes ngerti sesuk gak iso teko lho. Muni insya Allah dosa. Nih kasih contoh. Misalnya begini. Mas, sesuk aku pindah nomah. Teko yo nang omahku. Jam piro? Mari asar. Sudah tahu kita doa asar itu ada kegiatan. Kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan kita punya tanggung jawab di situ. Terus kita bilang, ya kok insya Allah dosa. Karena kalimat lihat, illa asya'allahu wadhkur rabbaka idan nasita waqul arsh. Ayyahdiyani rabbi li'aqrabi min hadha rasyada. Kecuali dengan mengatakan insya Allah, ingat pada Tuhanmu yang telah mudah-mudahan memberiku petunjuk antara kebenarannya. Jadi insya Allah itu kalau sudah benar-benar bisa. Contoh, Mas, sesuk nanggonku yo, anakku disunat.
Kapan? Mari asar kita lihat agenda kosong. Bismillah, insya Allah itu boleh. Insya Allah saya ke sana. Itu benar. Tapi kalau jelas-jelas jam 3 itu besok harus menghadap gubernur misalnya. Karena dipanggil, karena prestasi sukses. Masjid remaja, juara. Terus dipanggil. Terus Pak Mariono ngomong, insya Allah. Padahal jelas-jelas gak iso, dosa. Gak boleh. Ya harus bilang, afwan atau mohon maaf. Aku gak bisa teko. Marine acara, nanti tak dolan. Itu yang benar. Jadi insya Allah itu bukan, insya Allah ya, itu dosa, benar-benar dosa. Hak yang benar kalau nggak bisa minta maaf. Jangan insya Allah. Insya Allah itu kalau benar-benar kosong, yes insya Allah. Lah kok dilalah kosong, mertua datang. Terus minta antar yang itu sangat penting, harus ke kantor, misalnya untuk pengesahan tanah, dan jenengi awake dhewe di dhuwur dhewe umpamane. Itu jatai. Dan kantornya tutupnya jam 4, nek ditunda sesuk gak berlaku misalnya. Wah itu budal, nah itu tidak dosa. Walaupun kemarin bilang insya Allah, karena itu namanya qadarullah, itu berbeda gitu. Kalau sudah jelas tidak bisa, sekali lagi jangan bilang insya Allah ya. Korban enggak? Insya Allah, padahal gak korban, beti. Ya. Maka kalau bisa korban ya, ini luar biasa loh, korban di bulan Zulhijjah itu dilipat-lipatkan loh. Ya. Terutama 3 golongan, jangan sampai tidak korban. Tahu 3 golongan. Yang pertama itu orang-orang Sunni. Ya, jangan sampai tidak korban. Yang kedua ahli hisab. Yang ketiga anggota Dewan Suro. Itu kalau sampai tidak korban teman. Orang Sunni gimana Ustaz? Nyusu geni. Ahli hisab ya hisab rokok. Dewan Suro, dewan suka rokok. Itu nek sampai tidak korban blebes ya. Di Al-Falah pekan lalu saya Ustaz. Floor, ada yang masih merokok? Oh keren. Loh kok keren Ustaz? Ya keren, saya mau nanya ini. 1 hari berapa? 1 pak Ustaz. Harga 30. Berarti sampai itu rezeki dari Allah 100.000 diobong. Lagi sadar. Iya ya, ngono. 900.000 per bulan diobong. Iya. Iya ya. 1 tahun? Biro. 11.900.000. Beli kambing 3 juta. Muni kau duit gak mampu. Itu namanya beti. Ya. 3 golongan nih aja sampai ndak korban loh ya. Siapa aja? Orang Sunni, ahli hisab sama Dewan Suro ya. Iku nek sampai gak korban kebacut. Ngerokok iso sampai 12 juta ya. Setahun. Tuku wedhus 3 juta tetep remaja loh, ndak entos-entos. Ya. Mampu, ndak mau. Gak mampu, mau poligami kan ganti wedi arek-arek saya gini ya. Nah, dalam surah At-Taghabun, Allahu la ilaha illa huwa wa ala lillahi wa tawakkal lil mu'minin. Dialah Allah. Tidak ada orang yang berhak disembah selain Dia. Hendaklah kaum mukmin itu bertawakal. Nah, jadi tawakal itu adalah bentuk keimanan yang totalitas berserah diri pada Allah. Berserah, tapi bukan pasrah. Nggak ada Islam pasrah itu. Mas, gak nyambut gawe. Tenang deh, rezeki kalau senator, kita tuh atur. Ya nyenyek ton keluargamu. Ya berangkat tawakal itu bukan terus cangkruk tengok-tengok mentang-mentang ono ayat terus cangkruk tengok-tengok. Loh kan ada ayatnya Pak di surat Hud ayat 6 itu. Wa ma min dabatin ila Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullum fi kitabim mubin. Jelas tuh Pak itu. Tidak ada satupun yang tidak dijamin oleh rezeki dasar. Rezeki dasar. Anak kuliah. Itu melok sopo liyane. Rezeki dasar tuh kita nggak akan keleleran sama Allah hari itu. Diopeni hidup, nggak akan mungkin mati. Ya kalau tidak ketetapan matinya.
Tapi kalau dengan anak kita yang sudah sekolah, sudah kuliah berilmu, terus jenengan cuma jaga no, bamamin, ya tidak benar, itu namanya bukan tawakal, itu beti, blebes itu. Nah, maka tawakal itu harus diawali dengan kerja keras dan ada usaha maksimal. Itulah yang Allah sebut dengan kata ikhtiar. Dan Rasul Muhammad SAW menyampaikan bab ikhtiar ini dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah, lau annakum wa tawakkaluna wa 'alallah haqqa wa yaqulihi warahaqamu. Jika kamu sekalian bertawakal kepada Allah, maka sepenuh hati niscaya Allah akan memberikan haqqa wa taqulihi rizqah. Jadi kalau kita tawakal sungguh-sungguh, baru rizki itu dicurahkan. Nah, nek tawakal cuma cangkruk tengok-tengok, ya dari mana rizkinya? Gitu. Ya. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oleh sebab itu, tawakal kepada zat yang memberi rizki, termasuk kepada burung, binatang, ikan apapun. Ya. Jenengan tahu cecak. Nah, ya. Cecak itu makanannya terbang. Cecak itu nemplek, makanannya yang terbang. Gak iso bayangno cecak melok terbang. Teleke nang ndi lah. Ya. Makanya teleke cecak itu kan cuma ngumpul di satu titik di mana dia hidup. Itu kalau dia kemana-mana di telek cecak itu. Nah, lawannya atau mangsanya yang terbang, nyamuk, serangga, itu sudah ketetapan Allah. Bayangkan, sampai makhluk seperti itu pun dikasih makan Allah. Nyamuk pun yang sekecil itu pun. Dulu ada orang, saya jadi teringat, seorang guru besar dari Amerika, waktu itu di Dallas tinggalnya, sempat bertemu dengan saya. Itu saya baru Islam 4 tahun. Terus dia itu bilang, kok bisa kamu masuk Islam gitu ya. Saya kenal sudah lama, sejak saya masih di gereja. Terus saya bilang bab nyamuk. Bab nyamuk. Kenapa saya ambil nyamuk? Saya terilham dengan hadis Rasul. Bahwa dunia itu sama sayap nyamuk. Berat mana? Berat sayap nyamuk. Walaupun 1 helai. Nyamuk itu sayapnya berapa helai? 2 tok. Itu 1 helai dicabut sama Allah. Kata Allah, dunia sama nyamuk ini, sama apa? Sayapnya nyamuk ini berat sayapnya nyamuk. Saya menelaah hadis itu. Dari mana saya cari bukunya, saya guru-guru besar. Artinya apa? Coba cari ilmu manusia apapun. Bisa nggak nyiptakan sakmono cilik? Itu ada otak, ada jantung, ada paru-parunya, ada sistem pencernaan. Bisa buat kita. Bisa sampean. Nyamuk itu loh, nyamuk. Nyamuk itu sapi loh sih. Kecil ya. Lengkap, ada otak, ada mata, ada mulutnya, ada sistem peredaran darahnya, ada sistem pencernaannya. Cili. Jenengan mau buat pakai alat apa? Pinjem tukang patri. Pakai bonyos ini nyenyek sana barang. Nggak bisa, itu saya. Disinilah saya bilang, akhirnya berpikir nih. Alhamdulillah, pas saya ada di masjid, Maljirin, datang dia. Ketemu lagi, dia bilang, Chris, Kudini, they have an Islam like you. Minta jadi Islam. Itu pertama kalinya saya mengislamkan orang tenaga ekspor, orang asing di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, maka saya bilang tawakal itu kepada beliau, tawakal itu bukan kok terus kamu pinter, terus kamu ini gak bisa. Kamu tetap masih ada yang menentukan. Dan itulah yang disebut Allah atau God. Ya. Sekarang diganti loh. My gosh. Gitu. Karena kalau waktu God kan ada 3 dulu. Kan ada 3 rupa-rupa warnanya. Gak enak dikritik, ganti sekarang istilahnya. Oh my gosh. Ya, untuk my gosh. Aneh-aneh. Maka sebab itu tawakal sebagai bentuk keimanan itu akan memberikan kita usaha, kinerja yang optimal sehingga kita di dalam melaksanakan amaliyah, mau ibadah maupun amal-amal muamalah itu kita akan betul-betul bergantung kepada Allah. Contoh lagi ada di surat 4 An-Nisa ayat 102. Ketika itu masa peperangan.
Di dalam masa peperangan sholat itu kan berat ya. Di An-Nisa 102 itu sampai diterangkan, Muhammad kamu sholat dulu. Setelah kamu sholat 2 rakaat, belum sampai salam, sahabatmu yang lain ikut buat soft. Nanti begitu soft berikut kedua nyambung. Yang lainnya masih pegang senjata. Karena musuh akan menyerang kamu di saat kamu sholat. Kemudian nanti setelah kamu dengan salam ini nyambung lagi. Makanya semua itu bermakmum kepada Rasul. Karena masbuk. Itu namanya tetap bermakmum. Tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Ya. Jadi kalaupun terlambat Pak, terlambat itu tetap dihitung. Masyu ilal masjid. Ba'da salat ila salam. Sudah masuk ke masjid Pak, buka pintu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan terus pulang. Waduh, mari rek. Isin pulang atau lu salam. Jangan. Masuk aja. Itu dihitung sama Allah. Ajrohu Allahu bisai'ah. Allah tetapkan pahalanya tanpa dikurangi. Terlambat itu. Tapi terlambatnya ya karena mungkin hujan, kejebret sepeda motor di sana. Wis sarungan api, warnane putih, digenjret sepeda motor, jelas ireng, pulang sebentar ganti. Kegenjret mana becak, jelas ganti mana, sampai sini telat, itu dapat pahala tetap. Tapi kalau karena Manchester United, ya, lagi perpanjangan waktu, gak budal-budal, kini wis adan ya. Wis adan, sana perpanjangan waktu. Masih draw, kini ikomah, kono adu penalti. Jenengan ndak budal, ndak dapat kalau itu ya. Belepes itu. Nah, maka disinilah Allah Rabbuna wa ta'ala sampai mengelompok-kelompokkan, bahkan dalam ibadah pun ketawakalan pun diperlukan. Ya, kalau memang tidak memungkinkan melakukan ibadah, itu suruh tawakal kepada Allah. Dalam surat An-Nisa 102 Allah atur demikian rupa sehingga ada tawakalnya. Tetap bertawakal pada Allah, tapi tetap senjatanya yang sudah selesai sholat sampai belum tetap siaga menghadapi musuh gitu. Jadi jangan tenang, nanti Allah yang ngatur. Kita sholat aja, ya di bredel mungkin, gitu. Atau ya habis, atau begini, jelas-jelas ono kalau jengking. Wis apa buntutus gini di tempat sujud. Oh, enggak masalah. Tawakal sama Allah. Ya dintep badokmu. Gitu. Enggak bisa begitu gitu loh. Ini tawakal itu punya keyakinan tapi geser. Nah, dengan geser berharap bahwa dia yang akan pindah, sama Allah dipindahkan. Tapi gak apa-apa ini pada Allah. Allah Akbar. Nyos, gak tangi sampai sujud terus. Gitu. Nah, disinilah kehikmah daripada tawakal ini adalah sifat yang dimana ada kecermatan dalam menghadapi setiap hal, terutama musibah atau ujian yang datang dari Allah. Sehingga manusia yang punya tawakal itu tadi melanjutkan yang sebelumnya, dia punya roja, ada harap. Itu tawakal. Tawakal itu punya roja. Betapa sedihnya saya lihat kalau seseorang dapat ujian langsung ngelukro. Itu rugi. Kenapa? Lihat ketika Rasul ditanya sahabat bagaimana menyelesaikan sebuah ujian atau masalah. Rasul memberikan 4 resep. Apa 4 resep itu? 1, Rasul bacakan sahabat itu Al-Baqarah 286. La yukallifu nafsan ila wus'aha. Yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan melebihi batas kemampuan atau kesanggupan. Artinya ujian seseorang itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan. Harus dipegang itu. Itu namanya tawakal. Ya, wis toh dapat ujian, alhamdulillah. Apalagi Rasul mengatakan, fa innahu musibatul mu'min fa innahu qatayau busalami utul imadaraja. Sesungguhnya ujian pada orang mukmin itu Allah hendak membersihkan dosa dan kesalahannya dan akan mengangkat derajat. Coba pegang yang Allah tetapkan dan Rasul sampaikan. Tidak akan kita melukro kalau ada ujian. Kita ada ujian langsung, duk, oh bendino jengkang jengking nang remaja saya ini liru. Berat nggak apa-apa. Saya kemarin dapat ujian dari Allah. Serius ini. Saya kecelakaan. Mobilnya ya lumayan. Habisnya lumayan juga. Berat. Apa yang terjadi?
Ya sudah, mau apa? Di Kalianyar Surabaya. Jadi itu depannya Petra, tahu Petra ya Pak? Itu kan ada putaran balik gini ya. Sepeda motor gak ada mandek, gak ada apa, langsung muter balik ini. Itu kalau saya teruskan nyenyek tuh dinarain. Kalau saya ambil kiri, saya lihat di spion, ada mobil, ada sepeda motor, banyak korban. Saya yang ngalah, bismillah, saya rem sambil belok kanan. Naik saya di pembatas jalan itu. Rotok. Wong piro ngewangnya dukno. Tuh 2 3 bro, tuh 2 3. Ya sudah, gak ada bingungnya saya. Jadi kok gak bingung saya Mbak? Gak apa-apa ya sudah. Polisi malah datang cuma, ada masalah Pak? Bisa diselesaikan? Bisa. Baik Pak, lanjut. Malah dihormati. Ditinggal ngalih. Sing liyane mikir, wong iki sapa ya? Kok gak diurus polisi ini, malah polisi ini mau pergi semua. Sampai di derek, sampai jam 10 malam lebih saya. Kejadiannya itu sebelum maghrib Ustaz. Itu sampai batal saya dua amanah itu batal saya telepon. Saya foto, gak bisa hadir. Kan diteleponi, Ustaz sampai mana? Ustaz sampai mana? Sampai sini. Ya udah, mau apa lagi? Akhirnya terpaksa ganti rodok gede dapatnya, ndak berani parkir sini. Konangan sama beliau tadi, parkir di sana saya, ombo saya. Nah, ya sudah saya serahkan sama Allah. Nah itu loh. Terus udah saya tengok, delek sedih, nggak usah. Itu nggak gampang, betul nggak gampang. Proses. Papa meninggal, jebret, des. Wah, saudara bingung, saya diam. Saya bilang sama adik-adik, sama Mbas, sama ketetapan Allah. Ingat, ketika baru sadar. Ya. Oh, geru-geru itu apa? Belajar, itu semua proses, itu tawakal. Nah, nanti kalau kita bisa tawakal dengan baik dan punya ikhtiar, kita akan mencapai derajat hamba yang bersyukur. Nah, itulah akhlak berikutnya setelah tawakal dan ikhtiar itu bersyukur. Bagaimana bersyukur? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama setelah adem susu sapi ini. Setelah bededek sarapani. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dikarunia Allah umur yang berkah, kesehatan berkah, rizki berkah, lan thayyibah, dimampukan kita mencapai tawakal yang hak dan bisa mampu berikhtiar dengan optimal sehingga tercapai akhlak pada Allah, hamba yang tawakal dan hamba yang betul-betul mencapai derajat hamba yang beriman. Karena tawakal bagian dari iman, tawakal ada bagian akhlak kita kepada Allah Rabbuna wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau bertanya. Satu. Tiga orang bertanya. Dua. Satu, dua. Tiga. Oke. 1, 2, 3. Ya, beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berusaha beribadah, sholat, kita semuanya beribadah. Tapi di hati kita itu masih ada perasaan ibadah kita ini diterima atau tidak. Ya. Baik, itu bagus. Karena itu kinerjanya setan. Kita sudah ibadah, itu setan ini. Iya kah? Ditompo tawakmu. Itu. Karena dia kan senangnya menghadang kita. Setan itu paling suka menghadang kita urusan di surat 7 ayat 16, surat 7. Kan begini. Qala fabima agwadani laqudana lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab begini, ya Allah, karena aku ini sesat, aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu. Jadi semua petunjuk Allah yang lurus, bahwa kalau kita ibadah akan mendapatkan janji ini, mendapatkan ini, itu sama iblis diragukan kita, diragukan. Supaya kita nanti dari jalan yang lurus belok. Jadi dari jalan yang lurus kita dibelokkan Allah. Dan itu kinerjanya iblis. Sehingga bisikan kira-kira ditompo ndak ya? Itu kerjanya dia. Maka pas posisinya jauh suaranya. Sudah. Nah, maka kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul, pertama adalah ta'awud. Ta'awud.
Kalau ta'awud biasanya hilang dia. Kalau sudah ta'awud kok masih goda, itu istighfar. Kalau istighfar masih goda, idonono. Loh, nah ini benar. Diludahi kata Rasul. Meludahnya itu tunduk ke bawah, kaki kiri, jempol ibu jari. Baik. Jadi ibu jari kaki kiri kita itu di ini, di apa namanya? Dilihat gini, jadi gini. Saya harus berdiri. Jadi kalau kita sudah seperti itu, ini ke sini. Nah, ini, lihat ibu jari kaki kiri, terus didoni. Itunya jangan beneran loh ya. Gini aja loh. Nah gitu. Jangan gini langsung. Ono koncone rumang sama aku iblis itu. Nah, jadi disinilah. Kalau itu pun masih tembus. Ketiga, yang terakhir kata Rasul, man tawaddo'a. Segera kamu ambil wudhu. Nah itu. Jadi kalau sudah biasanya ya dengan tahu tuh sudah hilang. Jadi kalau kita mau sholatku ketompo kayak, setan nih, nah itu. Udah tahu hilang. Kok masih belum istighfar? Biasanya hilang. Kok istighfar belum? Rotok anu gitu. Rotok kelas tinggi sing budaya. Maka itu no. Biasanya kalau sudah kena ludah minggat ya. Karena ludah kita ada unsur apinya. Janji Allah dan Rasul. Terjawab? Baik. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagai saudara kita ini telah melakukan usaha semaksimal mungkin. Karena usaha urusan dunia. Ya. Modal terus kemudian jatuh, modal lagi hingga meninggalkan hutang yang sangat banyak. Ya. Kemudian dia bergumam, ya Allah, apa salah saya sudah sholat tahajud, sudah puasa, sudah macam-macam. Namun sampai hari ini usaha apapun yang telah aku lakukan sampai batas mana Ustaz tawakan ini bisa ayat kepada Allah. Baik. Ada satu mungkin yang belum beliau lakukan. Taubat. Nah, Allah punya janji luar biasa urusan taubat. Di surat 24. Surat 24 itu surat An-Nur. Di ayat 31 yang paling bawah, ini kunci 431. Ah ya betul. Nih. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Allah sampai bilang, orang beriman, kamu itu bertobatlah, ya. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, agar kamu nanti jadi beruntung. Jadi ada satu kunci di situ, kita disuruh tobat. Nanti kita tobat itu kita beruntung. Lagi di surat Al-Qasas, ya. Nih, jadi ada dua penjelasan Allah bab tobat ini benar-benar membawa keberuntungan yang mungkin dia selama ini selalu rugi atau selalu nggak pernah sukses atau bolak-balik gagal. Itu mungkin ada sesuatu yang dia lupa belum dia tobatkan. Maka bertobatlah. Nanti dengan tobat itu Allah akan menjawabkan kita jadi orang yang beruntung. Ya, coba sampaikan ke beliau. Coba tobatkan sesuatu. Kalau ditanya masalah apa, disampaikan saya ngerti lah. Aku dukun apa mau ngerti apa yang perlu ditobatkan. Mungkin ada satu beliau yang belum bertobat sama Allah. Coba buktikan ayatnya Allah sendiri. Karena saya pernah juga menyampaikan hal ini kepada seseorang. Alhamdulillah sukses. Terus menyadari dan beliau sekarang luar biasa. Setiap tahun 2 tiket umroh diberikan pada karyawannya. Jadi karyawannya 1 boleh bawa istri atau ibunya atau bapaknya itu setiap tahun. Bahkan karena jumlah karyawannya cuma 20 orang, ini sudah terulang yang kedua. Jadi 20 orang itu sudah diberangkatkan umroh sampai terulang tahun lagi itu keduanya. Itu karena tadi sempat saya katakan coba tobatkan. Terus tanya apa yang harus saya tobatkan? Ya mbuh dukun apa aku ngerti. Yang tahu cuma jenengan sendiri sama Allah. Nah setelah itu ketemu saya 9 bulan kemudian, Ustaz betul. Saya setelah bertobat, yang saya tobatkan langsung sama Allah dirubah semuanya. Ya. Yang ketiga tadi di sebelah sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Allah itu tidak butuh dengan kuasa kita. Allah itu butuh dengan amal kita. Mohon penjelasannya Ustaz. Memang yang butuh itu kita. Allah tidak butuh. Sampai sholat tidak masalah. Allah kita sholati itu Allah maha besar nggak? Kita tidak sholat Allah maha besar nggak? Maha besar, tidak ada urusan. Jadi kita tuh tidak ada urusan. Allah tuh tidak ada urusan. Kita mau sholat mau tidak sholat, Allah tetap Allah. Saya biar gereja ya Allahku ya sing saiki ini. Terus saya pindah. Jadi Allah tidak ada hubungannya sama kita mau ke gereja ya, mau ke kelenteng, tidak ada urusan. Betul, itu pilihan kita. Nah justru sholat itu adalah kebutuhan. Cuman Allah berikan janji, kamu mau sholat tak? Atau gini nih, saya balik nih. Jenengan saya tanya, para suami ini pengen punya istri soleha nggak? Pengen. Pengen punya anak soleh dan soleha? Oke. Istri, pengen punya suami soleh? Pengen punya anak soleh soleha? Pengen semua kebutuhan yang dicukupi? Solato. Duh, solato. Kenapa? Buka surat 20, 132. Allah yang ngasih kabarnya ini. Di surat 20, Toha 132, Allah bilang begini, wa'mur ahlaka bisolat wastaghfir alaih. Nih, lanas aluka rizqo. Aku tidak butuh apapun dari sholatmu, ibadahmu. Allah bilang, nahnu narzukuk. Aku yang melimpahkan rizki berkaram itu aku. Aku tidak butuh dari sholatmu. Jelas, terjawab. Dijawab Allah di surat 20, 132. Aku tidak butuh apa-apa dari itu. Jadi kita sholat Allah tidak butuh. Tapi nahnu narzukuk, aku yang melimpahkan, tak kasih kamu istri soleha, anak-anak soleha, semua tak cukupi karena kamu sholat. Nah, terjawab? Iya. Oleh ngono gak usah sholat aja. Itu namanya dablek be Allah. Allah gak masalah kok ya, gak sholat gak masalah. Terus gak sholat aja kan Allah gak berubah. Itu buat di total. Cukup? Alhamdulillah. Dari yang tanya mana nggak dia telu. Papat kayak itu dia sesuai takut bulan ngarep orang dia mana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.